Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai PDB dari 3 negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatarina dengan NIM akhir 047. Saya Dina Sakina dengan NIM akhir 064. Saya Norasa Sabila dengan NIM 058. Saya Indonesia Yani Prasuci dengan NIM 039. Saya Latan Sabusukri dengan NIM akhiran 054. Saya Bintang Raspati dengan NIM 057. Di Korea Selatan. Struktur PDB menurut lapangan usaha di Korea Selatan ini didominasi oleh sektor manufaktur, yang kalau dikalkulasikan itu sekitar 29,4% sumbangannya. Kemudian disusul oleh sektor akomodasi dan pelayanan makanan itu sekitar 9,9%. Selanjutnya ada aktivitas bisnis, setidaknya menyumbang 9,2%, dan sektor-sektor lainnya ini yang menyumbang tidak lebih dari 10%. Cuman kalau jika digabungkan itu mempunyai kontribusi terbesar kepada GDP Korea Selatan. Selanjutnya. Kemudian ada data PDB menurut lapangan usaha di India. Di sini dapat dilihat bahwa India itu menunjukkan perekonomian India masih didominasi oleh lapangan usaha yang bergerak di bidang sektor jasa, diikuti oleh sektor industri, pertanian, kehutanan, dan meliputi finansial, real estate, perdagangan, hotel, transportasi, dan komunikasi, disusul dengan lapangan usaha sektor industri lainnya, seperti manufaktur yang terdiri dari pabrik mobil, teknologi, dan suku cadang, konstruksi, pertambangan, energi gas, listrik, dan air. Kemudian, data PDB menurut usaha di Indonesia. Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 3 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,15%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,30%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,03%, konstruksi sebesar 10,39%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 9,55%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 66,42%. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2021 terhadap triwulan 3 2020 tumbuh sebesar 3,51%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 29,16%, diikuti oleh komponen PMTB dan komponen PKLN-PRT masing-masing tumbuh sebesar 3,74% dan 2,96%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa tumbuh sebesar 30,11%. Selanjutnya ada analisis negara Korea Selatan menurut UNIDO. Berdasarkan struktur industri menurut UNIDO, industri, karena sumbangan sektor industrinya itu berdasarkan data GDP production, yaitu sekitar 33% di tahun 2020. Dan dalam 10 tahun terakhir ini, angka menunjukkan kestabilan di atas 30%. Dan jika dilihat dari data lapangan usaha tadi, sektor manufakturnya ini mempunyai bagian 29% dari industri, dan ada konstruksi juga yang mempunyai 4% dari industri. Yang pertama di sini ada sektor industri manufaktur. Industri Korea Selatan ini secara umum berorientasi elektronik, mobil, pembuatan kapal, bahan kimia, dan baja. Awalnya perekonomian Korea Selatan ini dibangun dengan berorientasi pada sektor pertanian, kemudian beralih ke sektor industri. Kemudian ada sektor jasa. Sektor industri ini memberi sumbangan pada PDB Korea Selatan tidak lebih banyak dibandingkan sektor jasa, tapi sektor industrinya ini termasuk berperan penting pada PDB. Sektor jasa Korea Selatan ini mempunyai pengaruh dari keuangan, real estate, pendidikan,
mempunyai pengaruh besar dari bidang musiknya, yaitu pop Korea ataupun film dan dramanya yang berkembang pesat bukan hanya di negara asalnya, tapi juga secara internasional. Analisis negara India menurut United Nations Industrial Development Organization. India merupakan negara industrializing country karena hanya menyumbang tahun 2020 sampai 2021. India mengalami penurunan sumbangan GDP di sektor industri dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, sumbangan GDP di bidang industri mencapai 30,73% yang menurun pada tahun 2011 menjadi 30,16%. Dari tahun ke tahun semakin berkurang hingga di tahun 2021 mencapai 25,92%. Sektor tambah bruto dengan harga saat ini untuk sektor jasa perikanan diperkirakan mencapai 96,54 lah crore INR pada 2020 sampai 2021. Sektor jasa menyumbang 53,89% dari total GVA India sebesar 179,15 lah crore rupiah India. Dengan GVA sebesar 5,92%, sedangkan sektor pertanian dan suku berbagi 20,19%. Baik, selanjutnya ada analisis Indonesia menurut UNIDO. Dengan menggunakan klasifikasi dari UNIDO ini, maka dapat diketahui bahwa Indonesia tanpa memasukkan industri minyak dan gas masih berada dalam kelompok negara yang industrinya sedang tumbuh atau industrializing country. Terhadap produk domestik bruto Indonesia, angka kontribusi industri manufaktur mengalami tren penurunan sejak 2015, yang dimana pada 2015 industri manufaktur mencatatkan kontribusi sebesar 20,99% terhadap PDB, sebelum mengalami penurunan 4 tahun berturut-turut hingga 2019, yakni 20,52%, 20,16%, 19,86%, dan 19,62%. Pada tahun 2020, pada 2021, industri pengolahan menjadi sumber tertinggi pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,70% dari 3,69%. Artinya persentase kontribusinya sebesar 18,9%. Selanjutnya, ada 5 sektor di negara Korea Selatan. Yang pertama ada sektor manufaktur senilai 516,40 triliun won. Korea ini menduduki peringkat pertama dalam kontribusi manufaktur di ASEAN dengan pencapaian 29% terhadap PDB negaranya. Selanjutnya ada sektor jasa. Sektor jasa dalam bentuk akomodasi dan kegiatan pelayanan makanan dengan capaian 173,96 triliun won pada tahun 2021. Sektor industri senilai 161,25 triliun won. Sektor ini tumbuh dengan adanya jiwa kewirausahaan masyarakat Korea Selatan yang kuat. Yang keempat ada sektor perdagangan dengan menyumbang 136,36 triliun won, menduduki peringkat keempat menurut GDP tahun 2020 dan asuransi senilai 118,43 triliun won. Selanjutnya ada 5 sektor di negara India. Dalam 10 tahun terakhir, sektor jasa merupakan sektor yang mendominasi dan menyumbang produk domestik bruto di India. Berikut 5 sektor yang paling berkontribusi besar bagi India. Yang pertama, sektor jasa sebesar 53,89% terhadap PDB. Yang kedua, sektor industri sebesar 29,34%. Yang ketiga, finansial, real estate, dan professional service sebesar 23,07%. Yang keempat, sektor pertanian sebesar 20,19%. Dan yang kelima, perdagangan persen. Selanjutnya, 5 sektor di negara Indonesia. Menurut BPS, pada akhir kuartal 2021, 5 sektor ini masih memegang kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Sektor industri masih menjadi sektor penyumbang produk domestik bruto (PDB) paling besar di Indonesia, di mana kelima sektor tersebut memberikan adil 64,56% dari PDB kuartal 1 2021. Sektor industri sebesar 6,58%, pertanian sebesar 0,38%, perdagangan sebesar 9,44%, konstruksi dan bangunan sebesar 4,42%,
dan pertambangan sebesar 5,52%. Untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan terjadi peningkatan sebesar 0,38% karena dampak peningkatan hasil budidaya dan perikanan dapat meningkat sebesar 9,69%. Hal ini juga didukung oleh peningkatan produksi ternak sebesar 7,07% seiring dengan peningkatan produksi unggas karena permintaan yang kuat. Sedangkan tanaman hortikultura meningkat sebesar 1,84% karena peningkatan permintaan sayuran dan buah-buahan. Untuk sektor usaha, perdagangan mengalami peningkatan sebesar 9,44%, didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan motor sebesar 37,88%, serta perbaikannya dalam program pelonggaran PPNBM. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.